Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cegah anemia di usia remaja dengan mengenali anemia dan tanda bahayanya. Anemia merupakan masalah kesehatan global yang banyak terjadi pada remaja, khususnya remaja putri. Nah, anemia ini terjadi ketika kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal, sehingga kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang, yang menyebabkan tubuh mudah lelah, lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, hingga menurunkan produktivitas belajar pada remaja. Remaja yang mengalami anemia berisiko mengalami gangguan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, gangguan pertumbuhan, serta penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, video animasi ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan penyebab anemia pada remaja, mengenali faktor risiko yang mempengaruhi kejadian anemia pada remaja, mengenali tanda, gejala, dan dampak anemia terhadap kesehatan remaja, mengetahui cara pencegahan anemia melalui pola makan bergizi seimbang dan perilaku hidup sehat, serta meningkatkan kesadaran remaja untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan zat gizi, terutama zat besi. Adapun manfaat dari video animasi ini, yang pertama, meningkatkan pengetahuan remaja mengenai anemia dan cara pencegahannya, meningkatkan kesadaran remaja untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi, terutama zat besi, membantu remaja mengenali tanda dan gejala anemia sejak dini, mendorong penerapan pola hidup sehat dan pola makan bergizi seimbang, membantu meningkatkan konsentrasi belajar, aktivitas, dan produktivitas remaja, menjadi media edukasi kesehatan dalam pencegahan anemia di lingkungan sekolah maupun masyarakat, mendukung upaya penurunan angka kejadian anemia pada remaja. Halo teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas pengertian dan penyebab anemia pada remaja. Anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin atau sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dari normal. Hemoglobin berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kadar hemoglobin kurang, tubuh bisa mudah lelah, lemas, pusing, sulit fokus, dan tampak pucat. Anemia pada remaja masih cukup banyak terjadi. Data Riskesdas 2018 yang dikutip Kemenkes menunjukkan bahwa anemia pada usia 15-24 tahun mencapai 32%. Artinya, sekitar 3 dari 10 remaja mengalami anemia. Penyebab anemia pada remaja biasanya berkaitan dengan kurangnya asupan zat besi, pola makan yang tidak seimbang, kebiasaan melewatkan sarapan, diet ketat, menstruasi, dan kurangnya konsumsi tablet tambah darah. Karena itu, remaja perlu makan makanan bergizi, memperbanyak sumber zat besi, dan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Terdapat jenis anemia. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi terjadi karena tubuh kekurangan zat besi sehingga pembentukan hemoglobin terganggu. Dapat disebabkan oleh asupan zat besi yang kurang, perdarahan, meningkatnya kebutuhan zat besi, atau adanya gangguan penyerapan zat besi. Yang kedua, anemia megaloblastik disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 dan asam folat yang berperan dalam pembentukan sel darah merah, sehingga sel darah merah yang terbentuk berukuran lebih besar dari normal tetapi tidak dapat berfungsi secara optimal. Yang ketiga, anemia hemolitik terjadi ketika sel darah merah mengalami kerusakan atau penghancuran lebih cepat dibanding pembentukannya, disebabkan oleh kelainan bawaan, infeksi, atau gangguan sistem imun. Lalu yang keempat, anemia aplastik disebabkan oleh gangguan pada sumsum tulang sehingga produksi sel darah merah menurun, dan jenis ini tergolong lebih jarang terjadi tetapi dapat menjadi kondisi yang serius. Terdapat faktor risiko anemia pada remaja putri. Yang pertama, asupan zat besi yang kurang. Lalu yang kedua, pola makan yang tidak seimbang. Yang ketiga, menstruasi. Yang keempat, peningkatan kebutuhan zat besi pada masa pertumbuhan. Yang kelima, status gizi yang kurang. Yang keenam, kurangnya konsumsi makanan sumber zat besi. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan tentang anemia dan gizi, serta kebiasaan mengonsumsi penghambat penyerapan zat besi seperti teh atau kopi. Ada beberapa tanda dan gejala anemia pada remaja putri. Yang pertama, 5L, lesu, letih, lemah, lelah, dan lunglai. Yang kedua, sakit kepala,
pusing, dan mudah merasa ngantuk. Yang ketiga, kesulitan untuk konsentrasi, serta pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Dampak anemia, penurunan konsentrasi belajar, kesulitan berkonsentrasi, penurunan kesetaraan jasmani, mengganggu produktif, sering mengalami kelelahan, capek, lesu, dan pusing. Lalu selanjutnya ada cara pencegahan anemia, minum tablet tambah darah, TTT, atau suplemen zat besi secara rutin sesuai anjuran. Upaya memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh melalui konsumsi tablet yang mengandung zat besi untuk membantu pembentukan hemoglobin dan mencegah anemia, menjaga kebersihan dan rutin pemeriksaan kesehatan, upaya memelihara kebersihan diri dan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah masalah kesehatan termasuk anemia sejak dini. Lalu meningkatkan pengetahuan tentang anemia melalui edukasi gizi dan kesehatan, upaya menambah pemahaman mengenai anemia mulai dari penyebab, tanda gejala, dampak, hingga cara pencegahan agar dapat menerapkan perilaku hidup sehat dan mencegah anemia. Mengonsumsi makanan atau minuman yang telah difortifikasi zat besi, makanan atau minuman yang diperkaya zat besi untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh dan mencegah kekurangan zat besi. Lalu terdapat penanganan anemia. Yang pertama, transfusi darah. Nah, transfusi darah ini diberikan pada penderita anemia berat yang berisiko menyebabkan gagal jantung, terutama bila kadar hemoglobin sekitar 5 hingga 8 gram per dl. Yang kedua, terapi zat besi oral. Nah, terapi ini diberikan secara oral dengan dosis besi elemental 3-6 mg yang dibagi menjadi 2 dosis dan diberikan sebelum makan, dilakukan sekitar 1-3 bulan dan maksimal 5 bulan. Lalu yang ketiga, pemberian suplemen zat besi dalam bentuk preparat besi seperti ferrosulfat, ferrogluconat, ferrofumarat, dan ferrous-suksinat. Lalu melakukan penanganan dengan menilai dan mengatasi penyebab utama anemia seperti kekurangan zat besi, infeksi, perdarahan, malnutrisi, atau gangguan penyerapan zat besi. Lalu meningkatkan asupan zat gizi dengan cara menganjurkan konsumsi makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan yang mengandung zat besi, protein, vitamin B12, serta asam folat, seperti sayuran hijau, daging merah, hati, telur, ikan, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan. Lalu melakukan edukasi tentang kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja dalam mencegah anemia, serta mengedukasi pendidikan gizi agar remaja memahami pentingnya pola makan sehat dan pencegahan anemia sejak dini. Lalu melakukan peningkatan program pencegahan anemia, melakukan upaya seperti penyuluhan dan sosialisasi mengenai anemia untuk menurunkan kejadian anemia pada remaja dan peningkatan kesehatan masyarakat. Ada beberapa peran bidan untuk mencegah atau mengatasi anemia pada remaja putri. Yang pertama, sebagai edukator, yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang apa sih anemia itu, penyebabnya, tanda gejalanya, dan pencegahan anemia. Yang kedua, sebagai fasilitator, yaitu menyediakan serta membagikan tablet tambah darah kepada remaja putri untuk mencegah anemia. Yang ketiga, sebagai fasilitator, yaitu memberikan dorongan dan semangat agar remaja menerapkan pola hidup sehat serta rutin mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai dengan anjuran. Yang keempat, sebagai konselor, memberikan konseling mengenai kesehatan reproduksi, gizi, dan pentingnya menjaga kadar hemoglobin. Yang kelima, sebagai pemantau, memantau kepatuhan remaja dalam mengkonsumsi tablet tambah darah dan mengevaluasi kondisi kesehatannya. Yang terakhir, sebagai promotor kesehatan, mengajarkan pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk mencegah anemia. Sekian video dari kami, sampai jumpa next video. Terima kasih telah menonton.